Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di pertemuan 2 ini kita akan membahas mengenai teori dan konsep pemrograman berbasis objek. Jadi di sini teori dan konsepnya akan kita bahas. Di sini ada beberapa karakteristik pemrograman berorientasi objek. Yang pertama ada enkapsulasi atau encapsulation. Di sini karakteristik ini merupakan suatu cara bagaimana menyembunyikan sedemikian rupa suatu proses ke dalam sistem. Hal ini berguna untuk menghindari interferensi dari luar sistem dan juga lebih untuk menyederhanakan sistem itu sendiri. Di sini ada beberapa contohnya. Contoh dari enkapsulasi. Yang pertama, kita akan coba buat sebuah kelas dengan nama belajar.java. Di sini kelas kita ambil namanya belajar. Lalu ada public string X, pintar. Lalu private string Y-nya itu Java. Lalu kita akan buat kelas kedua dengan nama pinter.java. Di sini pintar, kelasnya kita buat dengan kelas namanya pintar. Lalu public static void-nya itu string ya. Di sini lalu kita panggil belajar panggil. Lalu ada new belajar, lalu sistem outprint di sini untuk ditampilkan nantinya akan dipanggil X dan Y-nya. Lalu penjelasan di sini fungsi public di sini yang terdapat dalam kelas belajar pada variabel X memungkinkan nilai dari variabel X-nya dapat diakses oleh kelas pintar. Jadi nanti variabel X-nya itu akan diakses oleh kelas pintar. Sedangkan variabel Y-nya menggunakan fungsi privat tidak dapat dipanggil di dalam kelas pintar. Jadi hanya yang X-nya saja yang bisa dipanggil. Gitu. Nah, ini contoh dari sebuah enkapsulasi. Jadi hanya satu nanti yang akan dipanggil, yang satu lagi di sini dia secara privat. Contoh di sini yang akan dipanggil itu string X-nya itu sebagai pintar dan string Y-nya itu sebagai Java. Di sini fungsinya ada public dan ada privat. Seperti itu. Lalu yang kedua ada karakteristik pewarisan atau inheritance. Di sini merupakan penurunan sifat, atribut, dan metode dari induk kelas kepada subkelas atau anak kelas. Jadi induk ke subkelas dan anak kelas. Untuk mendeklarasikan suatu kelas sebagai subkelas atau kelas turunan dari suatu kelas dilakukan dengan menambah kata kunci atau extend. Contohnya di sini kita lihat contoh dari skrip pewarisan. Contoh penerapan pewarisan di sini ada buat kelas dengan nama sepeda.java. Kelas yang pertama, nah kelas turunannya tadi subkelas ya ini. Kelas nanti ada subkelasnya itu dengan nama sepeda gunung ya. Ini kan sepeda umum. Banyak ya, ada sepeda gunung dan sepeda lainnya. Nah, ini kita turunkan lagi dari sepeda menjadi sepeda gunung, turunan dari ini, dari sepeda. Nah, lalu ini berupa codingan Java-nya, ada package pewarisan. Ya, di sini ada kelasnya sepeda, dan di sini ada kelasnya sepeda gunung. Lalu kecepatannya sekian, kita kalau kecepatan kan berupa angka ya. Gitu. Lalu di sini nanti akan ditambah ya, pertambahan gear berapa dan seterusnya. Nah, ini contoh cara penulisan dari inheritance atau pewarisan, teman-teman. Jadi nanti di sini kita akan menghitung kecepatannya. Lalu di sini dihitung nanti akan kita hitung tinggi dari sadelnya. Oke, itu dari pewarisan teman-teman ya. Ini akan digabung. Gitu. Oke, lanjut. Nanti kelas yang ketiga itu
yaitu sepeda gunung beraksi. Tadi kan ada sepeda gunung. Nah, ini anak kelasnya sepeda gunung beraksi. Ini nanti di sini sepeda gunung, sepedaku, public static void-nya ya. Ini sepedaku tambah kecepatannya berapa, sepedaku ubah gearnya berapa, nanti sepedaku titik set saddle-nya. Nah, dari ketiga kelas tadi yang kita buat akan digabungkan di sini, kedua kelas tadi akan digabungkan di sepeda gunung beraksi. Gitu. Di sini ditambah kecepatannya misalkan 10, ubah gearnya 2 dan set saddle-nya misalkan 20 tinggiannya. Seperti itu. Nanti akan lebih jelasnya di program teman-teman. Lalu yang terakhir ada polymorphism. Di sini polymorphisme di sini merupakan suatu kemampuan dari sebuah objek untuk membolehkan mengambil beberapa bentuk yang berbeda agar tidak terjadi duplikasi objek. Kemampuan untuk mempunyai beberapa bentuk kelas yang berbeda. Jadi di sini ada kemampuan mempunyai beberapa bentuk kelas yang berbeda. Garis bawahi. Lalu polimorfisme di sini terjadi pada saat suatu objek bertipe parent atau orang tua, parent kelas ya, atau kelas tertinggi di sini, induk kelasnya akan tetap ya pemanggilan konstruktornya melalui subkelas. Nah, di sini sih sebetulnya sekilas hampir mirip dengan tadi ya pewarisan. Jadi ada parent kelasnya itu induknya ya, induk kelas nanti akan dipanggil oleh melalui atau subkelas di sini. Kita contohkan di sini. Kita buat misalkan tadi nama kelasnya polimorfisme dan siapa. Ada kelas hewan di sini. Hewan kan umum teman-teman ya. Hewan umum. Nah, nanti ada public void-nya. Nah, suara di sini sistem outprint-nya di sini hewan bersuara apa. Tergantung nanti kita pilih. Nah, di sini lalu di subkelasnya kita dideskripsikan lagi. Tadi hewan ya secara umum. Nah, di sini kelas kuda. Nah, sistemnya hewan. Ya, nyambung ke sini hewan. Nah, ini lebih detail lagi ya. Suara kuda seperti apa, gitu kan. Lalu ada suara kucing. Nah, di sini kelas kucing. Extennya hewan, nah nanti void-nya suara. Suara kucing mengeong. Nah, suara kuda mengikik misalkan seperti itu. Nah, ada suara ayam berkokok. Nah, seterusnya polimorfismenya di sini kita panggil hewan ya di sini. Lalu kudanya nanti suaranya mana ya. Tinggal nanti kita panggil masing-masing nih kelasnya di sini. Jadi suara kuda seperti apa, suara kucing seperti apa, suara hewan seperti apa. Itu contoh dari polimorfisme. Jadi ada parent class ya, kelas induknya di sini hewan. Lalu ada subkelasnya, ada kuda, ada kucing, ada ayam. Nah, seperti itu. Nanti di akhir di public classnya lalu kita panggil masing-masing. Di sini misalkan suara kuda hewan sama dengan kuda ya. Nanti kita ambil kelasnya gini. Yang kelas kuda extend hewan, kudanya huruf kecil. Jadi jangan sampai salah memanggil kelas nantinya. Nah, selain tadi beberapa karakteristik pemrograman berbasis objek, kita sekarang masuk ke operator pada bahasa Java. Nah, kemarin di pertemuan pertama itu sudah dibahas mengenai beberapa ada variabel pokoknya beberapa materi ya. Di sini kita masuk ke operatornya. Operator, ada operator aritmatika, di sini simbol atau karakter yang biasa dilibatkan dalam pemrograman atau dalam program untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi seperti penjumlahan, pengurangan dan lain-lain. Saya rasa teman-teman sudah paham semua di sini ya. Misalkan penjumlahan, jadi X1 ditambah X2 sama 7. X1-nya 4 misalkan kali 2 X2-nya sama dengan 3. Jadi X-nya kan 1 ya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Seperti ini contohnya.
Penjumlahan, pengurangan, perkalian. Ya, ada pembagian, ada modulus juga. Contoh di sini berikut contoh penggunaan operator aritmatika bisa Anda ikuti seperti di bawah ini. Kita akan contohkan ya, teman-teman, contohkan seperti ini. Kita langsung coba di aplikasi NetBeans-nya ya, teman-teman. Oke, langsung kita masuk ke operasi atau ekspresi aritmatika. Penyusunan suatu ekspresi aritmatika pada program Java saat berkaitan dengan pernyataan pemberi nilai. Karena hasil dari ekspresi aritmatika akan ditampung dalam suatu variabel. Gitu. Di sini contohnya ada L value atau lev value merupakan variabel tunggal sebagai penampung hasil dari ekspresi aritmatika. Kalau R value atau right value merupakan ekspresi aritmatika bisa berupa unary, binary atau ternary ya, variabel lainnya. Lalu ada hierarki operator aritmatik dalam suatu penyusunan ekspresi aritmatik sering kita jumpai menggunakan beberapa operator aritmatika yang berbeda secara bersamaan. Maka proses akan berbeda tergantung dari urutan atau tingkatan operator tersebut. Contoh di sini hierarki operator aritmatik di sini. Kita akan contohkan ya teman-teman. Lalu ada operator pemberi nilai. Contoh. Sebelumnya kita telah mengenal operator pemberi nilai segmen operator yaitu menggunakan tanda sama dengan. Ya, sama dengan sebagai contoh A sama dengan A plus 1. Dari ekspresi A sama dengan A plus 1 bisa disederhanakan menjadi tulisan ekspresi seperti ini. A plus sama dengan 1 karena hanya sama ya. Notasinya plus sama dengan ini dikenal dengan operator pemberi nilai aritmatika. Java menyediakan beberapa notasi di sini. Ya, nanti kita akan contohkan beberapa nilainya. Oke. Lanjut, operator penambah dan pengurangan. Masih berkaitan dengan operator pemberi nilai. Java menyediakan operator penambah dan pengurang, yaitu digunakan untuk menambah satu atau mengurang satu dari nilai pada dirinya sendiri. Dari contoh penulisan operator pemberi nilai sebagai penyederhanaan dapat digunakan operator penambah dan pengurangan. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Ya, berikut beberapa penggunaan penambah dan pengurangan. Kita contohkan. Ini sudah kita masuk ke praktikum. Ada lagi operator pembanding teman-teman di sini. Misalkan ya contoh. Saya contohkan satu di sini misalkan ada A dengan 5, B sama dengan 6, C sama dengan 3, D sama dengan 9, E sama dengan 8, F sama dengan 2 ya. Kita punya variabelnya, ada integer A, B, C sampai F. Lalu ada booleannya AA, BB, CC, DD, DD, EE dan FF. Di sini ada beberapa nih operator pembandingnya, ada AA sama dengan A sama dengan hasilnya B. Lalu BB sama dengan B lebih besar C dan seterusnya. Maka kita akan masuk ke sistem out print in di sini untuk penampilan ya hasil keluaran teman-teman. Oke, kita akan coba di sini di aplikasi NetBeans-nya. Lalu ada operator logika di sini. Operator logika di sini operatornya hanya ada and, or, dan not. Nah, di sini kita juga akan contohkan teman-teman. Di sini ada beberapa contoh, nanti akan kita coba di program NetBeans-nya teman-teman ya. Kait pembahasan dicukupkan sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bisa didiskusikan di grup WhatsApp ataupun nanti di website e-learning UBSI-nya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.